Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nasaruddin Umar SHMH, akademisi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon, mencoba untuk memberikan pandangan ya dalam perspektif hukum tentang asas dominus litis yang saat ini lagi banyak dibicarakan, diperdebatkan dalam dunia hukum tentunya. Nah, menurut saya memang prinsip ini adalah sebetulnya memberi kebebasan ya kepada jaksa untuk apakah melakukan penuntutan atau menghentikan suatu perkara. Dan memang secara lazim memang prinsip ini sebenarnya sudah diatur baik dalam KUHP ya maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 140 KUHP yang memungkinkan atau memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan suatu perkara jika tidak cukup bukti atau kemudian bukan berkaitan dengan tindak pidana. Menurut saya dalam konteks pembaharuan hukum pidana modern ke depan, prinsip ini menurut saya perlu untuk dievaluasi dan ditinjau ulang. Pertama, kalau kita bicara secara konstitusi dalam perspektif hukum tata negara, institusi kejaksaan memang tidak disebutkan sebagai lembaga negara yang original disebutkan dalam konstitusi. Jadi dalam konstitusi itu jelas memberikan penekanan konstitusional kepada institusi kepolisian sebetulnya untuk diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan penegakan hukum, yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 45. Nah, karena itu maka kalau kita yang konsisten dengan lembaga kepolisian yang diberikan kewenangan absolut dalam konteks penegakan hukum, maka seharusnya kerja-kerja penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian itu seharusnya tidak memungkinkan sebetulnya secara konstitusi untuk dievaluasi atau dinilai oleh institusi penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Jadi kewenangan kejaksaan itu lebih dikembalikan kepada posisi dia sebagai penuntutan atau melaksanakan putusan hakim. Karena itu maka proses evaluasi suatu proses penyidikan dan penyidikan itu biarlah dilakukan dalam konteks peradilan ya, misalnya dilakukan dalam bentuk pra peradilan atau kemudian kerja-kerja kepolisian itu nanti tentu akan dinilai oleh kekuasaan kehakiman di pengadilan nanti. Nah, jadi itu alasan saya yang pertama. Alasan yang kedua adalah sesungguhnya proses penegakan hukum kan masyarakat menginginkan penegakan hukum itu dilakukan secara cepat. Bisa kita bayangkan kalau kewenangan itu misalnya diberikan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal apakah perkara yang diajukan oleh kepolisian itu misalnya cukup bukti atau tidak, maka itu bisa memperlama proses akses to justice masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Artinya apa? Proses cepat itu sesungguhnya dimaknai dengan adanya kewenangan penuntutan itu. Jadi penuntutan itu ada di pengadilan, bukan di luar pengadilan, sehingga kemudian harus kita maknai bahwa kejaksaan tidak lagi melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara. Jadi kalau kita ingin bicara dalam sistem peradilan yang cepat, ya sistem penegakan hukum pidana yang cepat, maka sebaiknya memang kejaksaan tidak diberikan kewenangan kembali untuk melakukan penghentian perkara atau sering disebut dengan istilah deponering itu. Nah, itu alasan saya yang kedua. Alasan yang ketiga saya kira yang menarik adalah bahwa lebih kepada bagaimana kita menjaga jangan ada semacam kewenangan ganda yang melekat pada institusi kejaksaan sehingga kemudian itu bisa menghambat proses penegakan hukum itu. Sehingga oleh karena itu kita kembalikanlah kembali kepada porsinya masing-masing ya. Kejaksaan melakukan penyidikan dan kepolisian melakukan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan, kemudian hakim melakukan fungsi peradilan atau mengadili suatu perkara. Sehingga sistem penegakan hukum Indonesia kita ini itu bisa berjalan secara fair, secara objektif dengan bebas dan kemerdekaannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya pikir ini satu harapan ya bagi kami akademisi, sehingga kemudian penegakan hukum kita tidak tumpang tindih antara satu sama yang lain, sehingga masyarakat tidak dibuat bingung ya kenapa kemudian institusi penegakan hukum itu saling memiliki kewenangan yang seolah-olah dia punya kewenangan yang sama ya.
Jadi kembali kepada rule-nya, kepada fungsi tupoksinya masing-masing, sehingga kemudian kewenangan kepolisian juga itu tidak tercederai oleh kewenangan lebih yang disematkan kepada kejaksaan untuk menghentikan suatu perkara. Saya kira kalau kita bicara konstitusi secara jelas memberikan kewenangan atributif kepada kepolisian untuk satu-satunya lembaga yang punya kewenangan untuk penegakan hukum. Itu adalah kepolisian, sehingga kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dia adalah lembaga bantu sebetulnya untuk melakukan penuntutan saja di pengadilan. Ya, saya kira ini spiritnya di situ, sehingga kemudian struktur tata negara kita ini tidak tercederai ya dengan satu kewenangan yang eksklusif menurut saya, yang seharusnya tidak disematkan kepada institusi kejaksaan. Saya kira itu poin saya yang barangkali bisa memberikan sedikit pandangan dalam perspektif hukum tata negara, dan juga dalam konteks bagaimana membangun sebuah sistem peradilan yang fair, yang masing-masing punya kewenangan merdeka tanpa ada saling mengganggu kewenangan sesama lain, sehingga proses penegakan hukum ini betul-betul aparat penegak hukum itu memiliki kewibawaan, ya, memiliki kemerdekaan dan memiliki semacam tidak saling offset lah dalam konteks menjalankan kewenangannya masing-masing, karena toh pada akhirnya kita harus memberikan kepercayaan kepada kepolisian agar lebih tentu untuk sebagai satu lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk itu, dan kewenangannya itu tidak dirampas lah gitu ya oleh institusi